Sahabat Jalan Kristus, kehidupan di kota besar itu bisa kita gambarkan seperti kehidupan sedang menatap lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas ini tidak pernah berhenti untuk memberikan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas di tengah-tengah perempatan jalan. Coba kita bayangkan, saudara-saudara terkasih, ketika lampu hijau menyuruh untuk berjalan untuk lebih cepat lagi melewati perempatan ini, itu bisa kita analogikan seperti ingin mengatakan kehidupan di kota. Ayo kerja, ayo kejar target, ayo raih prestasimu. Itu yang sering dihadapi masyarakat di perkotaan. Diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan kehidupan, tuntutan-tuntutan pekerjaan. Dan jika lampu lalu lintas sudah berwarna kuning, itu membuat pengendara untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih was-was lagi. Tetapi di benaknya, jangan sampai tertinggal, jangan sampai gagal. Jangan sampai saya terlambat untuk sampai ke pekerjaan. Selalu dituntut dengan penuh tekanan. Dan jika lampu lalu lintas sudah berwarna merah, apa yang terjadi? Kita dipaksa untuk berhenti, tetapi pikiran tetap lari kemana-mana. Tidak bisa tenang dan tidak bisa santai. Itulah realita kehidupan masyarakat di kota. Sahabat Jalan Kristus, di kota juga nilai diri sering diukur dengan namanya pencapaian atau success story. Seberapa sukses kita, seberapa terkenal kita, seberapa hebat kita dibandingkan orang lain, dan kemampuan apa yang kamu miliki. Dan tanpa sadar pola itu menyusup sampai ke seluruh dimensi kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan di STM pendidikan, bahkan itu juga masuk ke dalam gereja. Kehormatan selalu diukur dari jabatan, harta dan tahta. Kedekatan atau circle pertemanan dilihat dari status dan kedudukan. Lantas jika semua diukur dengan apa yang dilihat oleh mata dan apa yang dirasakan oleh kedagingan semata-mata, bagaimana jika suatu hari tubuh kita ini kelelahan, jatuh sakit, kehilangan segalanya dan terpuruk? Nagabi suku-suku di hita. Satia dopea kadongatai maradupuk kita. Songon parloho ni pardonganon ditikia dong siadongoni dope nasida tuhita. Dan bagaimana Tuhan kepada kita? Apakah Dia masih setia do Tuhan itu kita? Firman Tuhan bagi kita di minggu ini di 1 Korintus pasal 1 ayat 4 hingga ayat 9. Ini akan menjawab kegelisahan itu dengan sangat meneguhkan kehidupan kita. Mari kita masuki firman Tuhan kita, sahabat Jalan Kristus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang hidup seperti di perkotaan, yang kotanya tidak pernah tidur dan dipenuhi berbagai kelebihan. Mereka jemaat-jemaat yang pintar-pintar, berbakat, maju dan penuh karunia. Tetapi juga sekaligus mereka adalah jemaat yang terpecah belah, yang saling membanding-bandingkan, merasa paling rohani, hidup di tengah budaya kota yang keras, kompetitif dan hedonis. Korintus adalah kota besar, pusat perdagangan, pusat budaya, pusat gaya hidup seperti kota-kota besar di tempat kita hidup hari ini. Menariknya, Paulus tidak memulai surat ini dengan spontan untuk menghakimi mereka dengan melihat realita kehidupan yang telah mereka jalani selama ini. Tetapi ia memulai dengan ucapan syukur. Dan inilah gaya bahasa salam dari Paulus ketika ingin memasuki kehidupan jemaat-jemaat. Ucapan syukur. Selain itu, Paulus juga tahu satu hal yang penting bagi jemaat. Gereja tidak pernah hidup dengan kekuatannya sendiri, tetapi hanya dari kesetiaan Allah.
penyertaan Allah. Maka semua harus dimulai dari ucapan syukur kepada yang memberi karunia tersebut. Sahabat Jalan Kristus, yang pertama ingin kita lihat melalui firman ini di ayat 4. Kasih karunia adalah pondasi kehidupan iman. Itu yang kita lihat melalui firman ini. Dikatakan di sana, aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus tidak bersyukur karena jemaat Korintus itu hebat-hebat, pintar-pintar dan maju-maju. Ia bersyukur karena Allah memberi anugerah, beranugerah. Dia mengimani semuanya itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Kasih karunia itu artinya kita diterima bukan karena layak. Kita dikasihi bukan karena kita berhasil. Kita diselamatkan bukan karena kita kuat. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara-saudara, ini kabar baik bagi kita orang yang tinggal di kota, yang kehidupan rutinitas setiap harinya dipenuhi dengan tekanan dan kelelahan fisik dan psikologis. Ini adalah kelelahan yang kompleks yang sering kita hadapi setiap harinya. Tuhan tidak mencintai kita karena CV rohani yang kita ajukan kepadanya. Tuhan mencintai kita karena Ia adalah kasih tersebut dan Dia mengasihi kita apa adanya. Yang kedua ingin kita lihat melalui firman ini di ayat 5 dan ayat 6. Karunia itu bukanlah alasan untuk kita sombong, tetapi karunia itu adalah alat untuk kesaksian kita. Kita untuk bersaksi. Dikatakan di sana, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. Sahabat Jalan Kristus, jemaat Korintus memang kaya akan karunia. Tapi karunia itu hampir saja membuat mereka kehilangan Kristus karena kesombongan, karena keangkuhan dan kebejatan hidup yang dapat kita katakan sering melanggar nilai dan norma yang baik. Masa dominasida perbulat-bulatan, aku kelompok ini, aku kelompok itu, sehingga kerap sekali mendiskreditkan gereja sebagai tubuh Kristus dan menjadi ajang pamer pengetahuan dan kekayaan, tidak lagi menjadi alat kesaksian di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Sama halnya dalam kehidupan orang Batak. Orang Batak itu senang untuk dielu-elukan. Namanya senang disebut-sebut. Jangankan orang Batak, diri kita sendiri juga apa tidak senang ketika kita diapresiasi atas kerja keras kita, atas prestasi kita. Kita juga membutuhkan apresiasi. Ya, karena sebenarnya apresiasi itu adalah kebutuhan psikologis hidup manusia. Tetapi jangan karena haus apresiasi itu membuat kita jatuh ke dalam yang namanya kesombongan, keangkuhan, asa diidahala ninna. Dan gabe lahu pati bulhon debata, gabe tahu hasangapon debata, akka siadongan, akka najupang di tonga-tonga ni paranguluan. Di gereja juga seharusnya jangan menjadikan karunia itu jadi ajang pamer, pelayanan itu jadi panggung, talenta itu menjadi kesombongan. Alamasa dosongoni nangamang sahabat Jalan Kristus, karena dia mengetahui keyboard, bermain musik, holas salak di mana di garejai, dia agak sombong. Dia harus dibujuk-bujuk dulu agar ikut pelayanan ketika dibutuhkan. 1 Korintus 8 ayat 1 mengingatkan kita, pengetahuan membuat orang sombong, tetapi kasih itu akan membangun. Saudara-saudara, karunia bukanlah sekedar tanda kita lebih rohani, lebih diberkati, dan lebih dekat kepada Allah. Karunia adalah alat untuk meneguhkan kesaksian tentang Kristus, bukanlah tentang diri kita. Apa yang dikatakan di Yohanes pasal 3 ayat 30.
yang goibana patut lam ganda, lam rumah anggoau. Dia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Yang ketiga yang ingin kita lihat melalui firman ini, yaitu di ayat 7 kita diajak bahwa kita diperlengkapi untuk menanti-nanti. Sehingga kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat jalan Kristus, hidup di dunia ini kita telah diperlengkapi Allah dengan berbagai karunia-Nya. Kita diberikan akal, pikiran, kita diberikan kesehatan, tenaga, kaki dan tangan. Ini semua tidak dapat dibeli dengan materi. Kita dapat membayar tenaga medis untuk berobat, tetapi kita tidak dapat membeli umur yang panjang. Yang kita mampu hanyalah untuk menjaga kesehatan kita. Terkadang kita lupa semua karunia yang telah kita miliki ini membuat kita lupa untuk mengucapkan syukur dan menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mata lebih tertuju dengan gemerlap keindahan dan godaan dunia, sehingga membuat hati merasa selalu kurang ini, dan kurang lagi. Tidak ada puasnya. Roma 8 ayat 23 berkata, kita mengeluh sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Di kota kita sering tergoda untuk ingin segalanya, ingin hasil yang instan, ingin hidup tanpa proses. Firman Tuhan mengingatkan kita, hidup Kristen bukan sekadar berlari secepat-cepatnya. Hidup seorang Kristen adalah ziarah iman di tengah-tengah kehidupan ini. Di waktu yang diberikan Tuhan adalah perziarahan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Yang keempat yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan kita, di ayat ke-8 firman Tuhan ini, yang meneguhkan kita bukanlah diri kita, tetapi Allah kita. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, dikatakan. Bukan kita yang memegang kendali karya Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya. Saudara, iman bukan soal seberapa kuat kita bertahan, tetapi seberapa setia Tuhan menopang hidup kita. Kehidupan kita adalah atas topangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tidak ada hebatnya diri kita ini di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berkata semua bisa kulakukan sendiri, kukerjakan sendiri, kupikirkan sendiri. Tapi katakanlah Tuhan membantu aku, Tuhan telah menopang aku, Tuhan telah menolong setiap apa yang kukerjakan dan kuhadapi di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, kelima, di ayat 9 firman Tuhan ingin dikatakan bahwa pusat segalanya adalah Allah yang setia. Allah setia. Olehnya kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan dengan anaknya. Inilah jantung dari teks ini. Allah yang setia. Ketika kita ragu, ketika kita jatuh, ketika kita lelah, tujuan iman bukan sekadar hidup baik, mencapai segalanya, tetapi hidup dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, persekutuan kita adalah dengan Bapa dan anaknya. Sahabat jalan Kristus, hidup di kota sering membuat kita merasa sendirian di tengah keramaian. Merasa tidak cukup baik di sekian banyak karya dan kerja yang telah kita lakukan. Merasa harus selalu kuat di antara kesedihan, beban, kesunyian yang mungkin orang lain tidak lihat di dalam hati kita, hidup kita. Firman Tuhan hari ini berkata, kamu tidak hidup dari kekuatanmu, kamu hidup dari kesetiaan Allah. Gereja dipanggil bukan untuk menjadi arena kompetisi, tapi rumah di mana kasih karunia itu senantiasa mengalir, dan mengalir. Sahabat jalan Kristus,
Mungkin hari ini ada yang imannya sedang goyang, hidupnya berantakan, hatinya lelah. Dengarkan baik-baik firman Tuhan yang menyapa kita di dalam minggu ini. Allah itu setia. Dia memanggil, Dia menopang, Dia yang memulai, Dia yang akan menyelesaikan. Mari kita hidup rendah hati di dalam karunia-karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Setia dalam setiap proses yang kita jalani. Teguh dalam pengharapan hidup kita. Jauhkan perselisihan hidup dan hiduplah di dalam persekutuan dan kasih. Karena hidup kita dipegang oleh kasih karunia dan diteguhkan oleh kesetiaan Allah. Amin. Salam Jalan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.